Terima kasih. Mmm, Suara saya sudah bisa didengar ya? Sudah. Sudah. Saya Sangat jelas. khawatir, karena di layar masih moderator yang tampil, jadi saya agak khawatir. Oh ya. Oke deh. Katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kepercayaannya yang luar biasa dari kawan-kawan di Pontianak. Saya merasa terhormat sekali menjadi bagian dari acara ini. Oh, sebentar, ini kok ada yang berdengung. Mungkin saya perlu pakai headset ya. Halo. Oke. Halo. Udah ya. Coba, barangkali ini lebih baik. Tes. Oke. Saya yang nggak usah pakai. Saya surprise sekali kalau saya diberi kepercayaan untuk berbicara tentang situasi di Australia. Saya tentu tidak bisa merepresentasikan orang Australia, ya, tetapi saya bercerita bagaimana situasi keberagamaan di Australia dalam COVID-19 yang saya rasakan. Oke. Yang pertama saya ingin memberikan ulasan secara umum bahwa di Australia ini hampir tidak ada, kalau saya tidak dengar, isu berkaitan dengan COVID-19 hubungannya dengan praktek keberagamaan. Oh ya? Sangat berbeda dengan di Indonesia. Ini kalau di Indonesia orang berbicara, bagaimana mungkin di masjid kita nggak boleh, ke pasar kita boleh, Jumatan kita nggak boleh, tapi ke mall kita boleh. Nah, pembicaraan seperti itu, debat-debat seperti itu di ruang-ruang publik di Indonesia ada. Sementara di Australia tidak ada. Mengapa begitu? Kalau saya, pandangan saya, hal itu terjadi karena sistem sekuler, sistem liberal yang diterapkan di Australia. Misalnya begini, kita tidak pernah mendengar kata Jumatan tidak boleh. Di Australia tidak pernah kita mendengar kata itu. Yang kita dengar adalah tidak boleh berkumpul lebih dari 3 orang. Ini waktu awal sekali COVID ya. Jadi begitu pemerintah memberlakukan darurat COVID, maka semua orang, semua institusi merujuk pada kebijakan pemerintah. Kampus misalnya, kampus saya Western Sydney University, itu di kampus saya bikin survei tentang kesiapan mahasiswa, tentang kesiapan infrastruktur yang dimiliki oleh mahasiswa, misalnya bagaimana mahasiswa siap dengan situasi COVID seperti sekarang ini. Apakah mahasiswa memiliki tempat yang nyaman untuk belajar, apakah memiliki koneksi internet, apakah memiliki fasilitas, dan lain sebagainya yang biasanya dilakukan di kampus. Singkatnya, seberapa siap mahasiswa melakukan kegiatan-kegiatan kampus di tempat tinggal mereka masing-masing. Itu benar-benar saya pada minggu pertama ketika pemerintah menerapkan darurat COVID. Nah, survei gunanya adalah untuk memberikan support kepada mahasiswa hal yang tidak bisa dimiliki atau hal-hal yang tidak bisa dilakukan mahasiswa. Misalnya, lalu perlu diberikan di laptop, mahasiswa perlu diberikan pulsa, mahasiswa perlu diberikan tunjangan macam-macam. Nah, itu tidak terlalu penting. Tapi yang terpenting adalah bahwa kebijakan pemerintah menginspirasi seluruh. Saya sebagai guru di Taman Al-Quran NU, jadi di sini ini ada Taman Pendidikan Quran yang menurut saya paling keren di dunia. Orang kandidat dokter menghandle 3 orang siswa. Jadi santri di Taman Pendidikan Quran kami ini 3 orang dihandle oleh 1 kandidat dokter karena ustadznya banyak sekali. Nah, lalu kami Taman Pendidikan Quran, tempat kami mengaji di mana? Tempat kami mengaji itu adalah di balai pemerintah, balai milik pemerintah. Halo? Bisa dengar? Bisa, cuman agak kresek-kresek. Oke. Nah, di balai pemerintah ini siapapun boleh menggunakan. Jadi di tempat kami mengaji itu
Anda tidak pernah membayangkan di TPQ, di masjid, TPA, atau musola di Indonesia ada meja biliar. Di tempat kami ada meja biliar, alat peraga seks, pendidikan seks, ada macam-macam. Karena di ruangan itu multi agama, multi culture, multi community yang menggunakannya. Nah, lalu bagaimana saat COVID? Saat COVID tidak boleh mengadakan kegiatan lebih dari 3 orang misalnya. Jadi semua agama apapun, kebudayaan apapun, seni mau apapun tidak bisa dilakukan di situ, gitu. Jadi tidak ada semacam gosip bahwa kita di masjid nggak boleh, di pasar tapi boleh. Itu perdebatannya jadi panjang kan di Indonesia, di sini nggak ada. Nah, sekarang setelah sudah membaik, situasi sudah membaik, pemerintah sudah mengizinkan berkumpul 50 orang. Ini dengan protokol COVID. Nah, bagaimana komunitas Islam menyikapi ini? Kalau Jumatan, sekarang ini saya lupa kalau acara ini ternyata pagi, kalau ternyata pas waktu Jumatan. Ini seharusnya saya Jumatan, tapi Jumatan di Australia ini ada banyak sesi. Ada yang 2 sesi, ada yang 3 sesi. Setiap masjid itu. Jadi kita bisa memilih. Yang pertama di masa COVID kita harus mendaftar dulu. Saya hari Rabu mendaftarkan diri untuk Jumatan di Masjid Al-Amanah Bankstown. Jamnya berapa? Saya ngambil sesi 1, itu misalnya jam 12. Nah, jadi untuk Jumatan kita daftar dulu. Tidak ada pertanyaan mau ibadah saja harus daftar. Nggak ada pertanyaan begitu. Mengapa? Nah, nanti saya akan jawab sedikit teoritis. Sekarang realita yang kita alami dulu. Jadi kita daftar dulu. Lalu kemudian komunitas masjid menyediakan fasilitas. Jadi di sini agama mendekati komunitas. Rombongan sholat Jumat itu benar-benar disesuaikan dengan komunitas. Masyarakat kita ada yang bekerja di jam sekian, Ada masyarakat kita yang di daerah mana, misalnya tidak ada masjid, tapi komunitas Islam karena buruh pabrik misalnya, karena buruh pabrik, nah lalu dibangunlah masjid temporer gitu, masjid yang hanya ada di hari Jumat. Nah, jadi benar-benar masjid itu dalam gambaran yang sederhana itu kayak sajadah aja gitu. Nah, di dalam fikih kan sebenarnya itu bisa dilakukan. Nanti itu praktek-praktek yang kita hadapi ya. Nah, sekarang secara teoritis bagaimana? Hambatan untuk komunitas beragama di Indonesia, menurut saya, itu karena praktek keberagamaan yang jauh tertinggal daripada konsep keberagamaan. Ijtihad tentang sholat Jumat, itu sudah sedemikian maju. Tetapi praktek sholat Jumat, itu masih jauh tertinggal dari teori yang berkembang. Misalnya kalau kita dalam secara teori, secara fikih, sholat Jumat itu kan ada uzur, kita sudah boleh nggak menjalankan sholat Jumat kan. Tetapi untuk mengatakan uzur, masyarakat Indonesia ini belum merasa, sebagian mereka belum merasa uzur kalau dirinya sendiri masih bisa melakukan itu gitu. Fatwa MUI yang awal itu saya ingin menyoroti sedikit, yang mengklasifikasikan daerah itu merah, hijau, dan kuning misalnya. Dalam kondisi situasi sosial seperti sekarang, menurut saya itu sudah tidak relevan. Secara sosiologis, menurut ilmu sosiologi, masyarakat kita ini kan sudah berubah. Desa, kota, ramai, sepi, itu semuanya sudah berubah. Sementara kalau fatwa kita masih menggunakan cara yang lama, misalnya merah itu untuk yang terdampak sekali, kuning yang tidak terlalu terdampak, hijau itu yang bersih misalnya, lalu hijau itu dibolehkan sholat Jumat, nah ini akan ada masalah. Yang pertama karena secara geografis masyarakat kita sudah mobile sekarang. Dulu itu kalau bilang misalnya Jakarta itu merah, lalu Tangerang itu hijau, itu aman sekali. Tapi sekarang mobilitas orang Jakarta ke Tangerang itu mudah sekali. Bagi saya, begitu mudahnya mobilitas, itu artinya semudah itu dari hijau menjadi merah.
gitu kan? Nah, inilah persoalan-persoalan yang kadangkala agama, fatwa-fatwa agama gagal mengintegrasikan dengan konsep-konsep ilmu-ilmu yang lain gitu. Oke, tapi itu kan bukan yang diinginkan teman-teman. Teman-teman kan pingin saya bercerita tentang Australia kan. Oke, lalu yang kedua, ya nggak tahu lah ini yang keberapa. Ini contoh yang lain di Australia, misalnya sholat Idul Fitri, festival-festival. Festival Idul Fitri di sini barat ini ada daerah namanya Lakemba. Di Lakemba ini biasanya setiap Ramadan itu jalan itu diblokir, ditutup karena ada pasar kaget. Orang benar-benar merayakan Ramadan itu kayak di Indonesia ya, mulai kayak festival. Saya ingat berapa tahun yang lalu saya dengan Bung J itu kita pernah jalan-jalan ke Singapura, pas baru mulai Ramadan ada festival besar. Nah kayak gitulah Bung situasinya Bung. Jadi ramai sekali. Tapi sekarang ini tutup, nggak bisa, nggak ada. Nah orang juga nggak komplain. Mengapa orang tidak komplain? Karena ada pandangan yang sama tentang apa itu krisis. Jadi dealing with COVID ini yang terpenting, yang pertama harus kita lakukan menurut saya adalah punya pijakan yang sama. Kita harus berpijak pada pijakan yang sama. Kalau agama-agama di Indonesia punya pijakan teologi mereka masing-masing, mari kita mencari common ground. Kita mencari pijakan yang sama. Apa pijakan yang sama? Dalam situasi COVID-19, pijakan yang sama adalah krisis itu sendiri. Bahwa kita sekarang ada dalam situasi krisis. Ini harus menjadi pijakan. Kalau dalam disiplin keamanan, yang namanya krisis ini, kalau sudah ada istilah securitization, ini yang sekarang sedang menjadi concern saya, kalau hal ini sudah dianggap sebagai mengancam keamanan, maka semua orang, semua pendekatan harus tunduk pada pendekatan keamanan. Artinya begitu kita dalam situasi krisis, agama pun Islam pun punya kaidah darurat kan. Di mana in darurat itu ad-daruratu tubihul mahdurat. Yang darurat itu akan membolehkan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Nah, kembali pada apa yang saya sebut di awal tadi, secara sosiologis masyarakat kita ini praktek keberagamaannya tertinggal jauh dari kaidah-kaidah agama. Jadi walaupun kondisi darurat secara fikih itu membolehkan orang melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dilakukan, tetapi praktek keberagamaannya itu belum bisa dilakukan. Ini yang terakhir, mungkin ini menit yang terakhir ya. Yang terakhir adalah new normal. New normal itu apa? Nah, kalau kita dalam pandangan sosiologis, normal itu kan sesuatu yang dipandang oke oleh norma. Sesuatu yang dipandang oke oleh norma itu normal. Sesuatu yang dipandang tidak oke oleh norma itu abnormal, ya kan? Nah, normalnya apa? Kalau kita sholat Jumat, itu softnya rapat kalau orang Islam. Itu normal, karena semua norma-norma kita itu mengiyakan itu. Kalau orang sholat jamaah, kemudian softnya renggang, itu tidak normal, karena norma kita tidak menyetujui itu. Gitu. Loh sholat kok ini apa namanya renggang, nggak bisa dong. Nah itu namanya tidak normal. Lalu new normal itu apa? New normal itu sesuatu yang tadinya dianggap tidak normal, tetapi karena situasi tertentu, lalu cara berpikir kita harus switch, harus berubah bahwa itu kita anggap sebagai normal. Gitu. Nah, dari new normal menjadi normal itu, dari abnormal menjadi normal yang baru itu membutuhkan effort yang luar biasa, keras. Ini saya kira sebagai pemantik diskusi awal, saya akan cukupkan sampai di situ, di transisi dari tidak normal menjadi normalitas baru. Nah, nanti kita akan bisa berdiskusi lebih lanjut bagaimana tantangan agama, bagaimana agama bisa lebih progresif, bagaimana interfaith dialog bisa lebih progresif menyikapi hal seperti ini. Terima kasih. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.